Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat. Kita bersua lagi di monolog Enar Asad Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Apa kabar saudara? Lama ya, kita kemarin sempat jalan-jalan dulu dan lama sekali kita nggak monolog lagi. Dan kali ini Enar pengen membahas tentang perlunya tontonan ataupun tayangan yang mengedukasi anak-anak saat ini. Nah, kenapa Enar pengen mengambil tema itu? Mengambil tema itu karena kemarin juga waktu perayaan 17 Agustus ya, hari kemerdekaan, upacara kemerdekaan di istana, kita mendapat hiburan. Ada yang sedang viral, yaitu anak yang berprestasi menurut saya, Farel ya kalau nggak salah namanya ya, berhasil membawakan lagu dengan sangat piawai dengan judul Ojo Dibandingke. Tapi kalau Enar harus nyanyi di sini nggak terlalu hafal syairnya. Justru malah kalah dengan anak-anak sekarang yang sangat hafal terhadap syair-syair lagu yang sebetulnya diperuntukkan untuk kalangan dewasa. Satu sisi sih saya pribadi mengapresiasi karena keberanian anak-anak yang mau tampil, kemudian juga anti mainstream ya, ketika biasanya hari perayaan kemerdekaan disuguhkan oleh lagu-lagu yang membawa kita semangat untuk mengenang jasa pahlawan maupun euforia memperingati kemerdekaan, tapi kita disuguhkan satu tayangan yang sebetulnya karya anak bangsa juga, yaitu lagu yang sedang populer saat ini yang menyuguhkan kekhasan Jawa dengan bahasa Jawa. No problemo ya, sebenarnya nggak masalah, hanya yang ingin Enar sampaikan di sini, jangan sampai sesuatu hal yang kemudian hadir saat ini itu membuat makna untuk dibiasakan. Bukan sebuah hal yang harusnya dibiasakan, bahwa anak-anak itu harus hafal atau sudah hafal dengan lagu-lagu yang sebetulnya untuk kalangan dewasa. Beberapa waktu lalu, para musisi anak-anak di zamannya, sebut saja Joshua Suherman, kemudian Tasya Kamila yang sekarang sudah jadi ibu dengan punya keluarga yang sudah jadi ibu, punya anak gitu kan, itu meremake atau apa, mengcover lagu-lagu di zamannya lagi, atau menyanyikan lagu-lagu yang unsurnya anak-anak dan ingin dinyanyikan lagi. Artinya pemerintah, baik kita masyarakat juga harus mensubsidi dalam satu porsi ataupun satu ralat meremake ya. Nggak fokus ada anak. Jadi kembali lagi kita mestinya mensupport, baik kita pemerintah maupun kita sebagai masyarakat mensupport bahwa hadirnya lagu anak-anak, tontonan anak-anak yang mengedukasi itu sangat diperlukan pada saat ini. Dan anak-anak harus kita ingatkan kembali nih pada kejayaan masa lampau anak-anak pada zamannya. Bahkan saya pun masih hafal dengan lagu-lagu saya waktu kecil, misalnya nyanyi ya, boleh ya ini. Justru ini hafal Enar lagu-lagu anak-anak. Misalnya gini. Dudidudidam, 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 dudidudidam. Itu bukan sih ya? Kamu makannya apa? Kan? Saya juru masaknya. Atau lagu-lagu yang Islami misalnya, huruf hijaiyah batal saja haho dal roya kalau maroha ya. Jadi banyak, jadi lagu-lagu yang sebetulnya itu tepat untuk dinyanyikan anak-anak gitu. Nah, kembali lagi ke tontonan yang edukatif, saya mengapresiasi stasiun televisi atau media mainstream yang sampai saat ini masih menayangkan tontonan anak-anak. Misalnya juga saya sebut ya di sini karena itu bagus ya, bisa diinisiasi oleh stasiun TV yang lain, misalnya RTV gitu kan, ada channel khusus yang memang menayangkan kartun anak-anak, misal kartun dari yang unsurnya budaya lain pun sebetulnya nggak apa-apa. Di situ ada Ipin Upin yang dengan budaya Malaysia, atau sebetulnya bukan dari Indonesia ya. Kalau yang menyuguhkan budaya Indonesia kan di situ ada Sopo Jarwo, misalnya Sopo Jarwo, ataupun kartun yang lain. Hanya memang belum semua stasiun televisi memang concern terhadap tayangan edukasi anak-anak. Atau misalnya ada film animasi yang kurang cocok sebetulnya untuk anak-anak. Saya harus mengatakan misalnya SpongeBob. SpongeBob itu memang tayangan kartun, tapi itu justru itu seperti kartunnya orang dewasa dengan kata-kata yang mohon maaf bodoh gitu, ada kata-kata pecundang, ada kata-kata yang justru saya pikir membuat inspirasi yang tidak baik bagi anak-anak. Jadi peran ayah bunda sekalian di rumah juga sebetulnya
harus memilihkan tayangan kepada anak-anak kita. Atau sebut juga misalnya tontonan anak-anak animasi dari lokal juga, saya mengapresiasi yang membuat, yang tetap semangat untuk menayangkan itu, menghadirkan itu, tapi ada dudung. Nah, dudung misalnya menampakkan kepolosan anak-anak, tapi yang cenderung, mohon maaf nggak pintar gitu. Jadi ini sangat disayangkan ketika anak-anak kita di umur yang 2 atau 3 tahun hingga umur 7 tahun, anak-anak kita itu sedang ada dalam masa golden age atau umur-umur pikirannya itu masih emas gitu, daya ingatnya masih tinggi gitu. Dan selain itu adalah kemampuan kita untuk mendengar dan mengingat itu lebih banyak bisa kita dapatkan dari kemampuan mendengar gitu. Misalnya sampai 80% kalau saya nggak salah ingat. Jadi sebetulnya dengan kita mendengar, maka kenapa kita orang tua misalnya ya dengar lagu-lagu cepat apal gitu, dengar lagu-lagunya Denny Caknan misalnya, atau dengar lagu-lagu yang sedang hits kita hafal, dan apalagi anak-anak kita gitu. Jadi singkat saja, saya mengapresiasi bagi semua kalangan yang pada saat ini masih menghadirkan tontonan tayangan yang mengedukasi anak-anak. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa semua unsur, semua pihak juga harus gotong royong untuk menghadirkan semangat yang sama, sehingga anak-anak kita di usianya itu mendapatkan asupan yang seharusnya dia dapatkan. Dan satu kali lagi, jangan sampai juga dipenuhi oleh unsur misalnya yang tidak bisa kita pilah, misalnya dari tontonan serupa di YouTube misalnya, yang dimana kita sebagai orang tua juga sulit sekali mengawasi. Kita bisa pilihkan sebetulnya untuk YouTube Kids ataupun tayangan-tayangan yang khusus untuk anak-anak. Ketika kita tidak menfilter itu, sangat bahaya sekali, karena anak-anak kita bisa saja menonton atau melihat tayangan-tayangan yang diperuntukkan oleh tidak seumurannya ataupun tayangan dewasa. Begitu ya, saudara semua, jangan lupa kita semangat untuk sama-sama mendukung pentingnya program ataupun tayangan yang ramah terhadap anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.